Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kalian yang senantiasa belajar dengan semangat, ilmu dan prestasi terus berupaya dipahat, sabar dan syukur senantiasa tersemat, agar dunia dan akhirat menjadi bahagia dan selamat. Bersama Ustazah Hesti, kita akan bersama-sama belajar mengenai gerhana matahari dan bulan. Siap ya untuk belajar? Siap. Aku belajar. Sebagaimana Allah sebutkan berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ingatkan pada ayat ini bahwa kita harus senantiasa menanamkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan para sahabat dan sahabat, Masya Allah, dalam surah Ar-Rahman ayat 5, Allah sebutkan bahwa matahari dan bulan beredar dengan perhitungan rinci yang teratur. Hal ini menjadi sebab dari keduanya menunjukkan perhitungan bulan dan tahun dan juga bisa mengakibatkan fenomena alam loh, seperti gerhana. Yuk, dari dua ayat ini sahabat semua rajin sholat dan perbanyak amal ibadah sebagai wujud iman dan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sahabat semua, yuk mari kita akan belajar mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan, sehingga kalian bisa menganalisis peristiwa gerhana tersebut dengan benar. Kompetensi dasar yang akan diberikan pada video pembelajaran hari ini adalah tentang KD 3.8 dan 4.8. Nah, di tahun 2022 ternyata akan terjadi teman-teman beragam fenomena astronomi, termasuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Adakah gerhana yang bisa diamati di Indonesia tahun 2022 ini? Ternyata tidak semua gerhana bisa diamati di Indonesia. Mengapa gerhana ini bisa terjadi ya? Dan apa perbedaan gerhana matahari dan bulan? Yuk kita sama-sama jawab pertanyaan tersebut dan simak baik-baik penjelasannya. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa yang lain. Nah, gerhana matahari berkaitan atau gerhana bulan pun berkaitan dengan posisi matahari, bumi, dan juga bulan. Karena gerhana tersebut terjadi karena posisi ketiga benda langit tersebut dalam satu garis. Nah, untuk tahu perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan, kita coba mulai belajar dari bagaimana pengertiannya gerhana matahari dan bulan. Nah, yang pertama, gerhana matahari. Gerhana matahari ini bisa terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah, gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan berada satu garis lurus juga. Nah, ini ada persamaannya nih, bahwa coba perhatikan pada diagram berikut ini. 3 benda langit, matahari, bumi, dan bulan akan terjadi gerhana ketika dalam satu garis lurus. Nah, kita coba lihat. Coba perhatikan pada diagram ini.
Pada gerhana matahari, posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan pada gerhana bulan, posisi yang berada di tengah-tengah adalah bumi, yaitu bumi di antara matahari dan bulan. Pada gerhana matahari, cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan. Sedangkan pada gerhana bulan, cahaya matahari yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi, karena bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumilah yang jatuh ke permukaan bulan. Nah, dari diagram ini teman-teman sudah bisa mulai ya mengetahui bagaimana perbedaan antara gerhana matahari dan bulan. Yuk, kita coba membuat lebih detail lagi ya. Oke, sekarang coba berdasarkan proses terjadinya antara gerhana matahari dan bulan. Sahabat bisa melihat bagaimana posisi tiga benda langit, yang kiri, tengah, dan kanan. Jika pada posisi sebelah kiri matahari sama-sama matahari, maka kita bisa lihat ada perbedaan benda langit yang berada di posisi tengah. Kalau matahari, yang di tengah adalah bulan, gerhana bulan yang di tengah adalah bumi. Hal ini mengakibatkan kondisi bulan pada gerhana tersebut berbeda-beda. Ketika pada gerhana matahari, bulan menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Sedangkan kalau gerhana bulan memasuki bayangan bumi. Beda kan di situ? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau berdasarkan waktu terjadinya, gerhana matahari terjadi bisa pagi, siang, atau sore. Sedangkan gerhana bulan adalah di malam hari. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Ketika gerhana matahari adalah ketika matahari masih tampak dari permukaan bumi. Sedangkan ketika gerhana bulan, karena bulan di sini yang kemudian mengalami menutup ya, gitu kan. Maka posisinya adalah ketika bulan ini yang tampak, sehingga adalah pada malam hari. Nah, kemudian berdasarkan lama waktu terjadinya. Wah, kalau antara gerhana matahari dan gerhana bulan, ternyata gerhana matahari itu jauh lebih singkat dibandingkan terjadinya gerhana bulan. Gerhana matahari hanya dalam hitungan menit saja, sehingga ketika sahabat mau mengamati gerhana matahari, harus bersegera pada menit keberapa gerhana matahari itu akan terjadi, terutama pada saat posisi puncaknya. Sedangkan gerhana bulan, para sahabat akan bisa menyaksikan dengan lebih leluasa karena waktunya lebih dari 1 jam dan bisa menikmati lebih lama gerhana bulan tersebut. Sedangkan berdasarkan ciri penampakannya, nah, pada gerhana matahari total, matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas pada matahari. Sedangkan ketika gerhana bulan itu akan tampak berwarna merah. Kenapa? Karena efek dari atmosfer bumi. Nah, berikutnya kita akan belajar nih tentang jenis-jenis gerhana. Tadi kita tahu perbedaan antara dua gerhana tadi. Nah, jenis gerhana ini antara bulan dan matahari ada yang sama. Yang pertama yang berbentuk total. Jenis yang totalnya ada gerhana matahari total dan juga ada gerhana bulan total. Kemudian ada lagi yang sama, yaitu gerhana matahari sebagian dan gerhana bulan sebagian. Dimana kalau gerhana matahari total artinya matahari akan tertutup dengan sempurna oleh bulan. Sedangkan ketika gerhana bulan total, nah, bulan ini akan kemudian bayangan buminya akan masuk dalam bayangan di umbranya. Ya, bulannya akan masuk pada umbra bumi sehingga akan tidak tampak. Nah,
Sedangkan kata sebagian berarti sebagian ya yang kemudian masih tampak. Ada yang khusus ketika di gerhana matahari, yaitu ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini sebenarnya gerhana matahari total, namun dia membentuk seperti cincin karena ukuran bayangan bulan itu lebih kecil daripada ukuran matahari yang tampak dari permukaan bumi. Nah, sedangkan ketika di gerhana bulan penumbra, nah ini adalah posisi ketika bulan masuk pada bayangan penumbranya bumi sehingga masih samar-samar terlihat. Oke. Mungkin itu dulu penjelasan mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita sudah mempelajari bagaimana perbedaan di antara keduanya dan juga ada persamaan di antara keduanya. Nah, bagi seorang muslim, gerhana ini baik gerhana matahari atau bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga sangat dianjurkan untuk melakukan sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan, sebagai bentuk pengabdian dan bentuk iman kepada Allah, yaitu ditunjukkan tanda kebesaran Allah. Masya Allah. Itu dulu ya para sahabat semua. Sampai jumpa lagi dengan Ustazah Hesti di kesempatan berikutnya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.